Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yaitu sistem reproduksi pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup, khususnya manusia, adalah berkembang biak. Manusia berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Untuk berkembang biak, kita memerlukan alat reproduksi manusia yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut dengan sistem reproduksi. Artinya, sistem reproduksi adalah sebuah rangkaian dan interaksi organ, zat dalam organisme atau manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual yang biasanya dimulai dari 10 tahun sampai berkurang dari 20 tahun. Adapun ciri-ciri masa pubertas yaitu pertumbuhan sekunder pada pria. Yang pertama, mimpi basah, kemudian tumbuh kumis atau janggut, suara membesar atau berubah, kemudian mulai tumbuh jerawat di sekitar wajah, dadanya terlihat membidang, kemudian ototnya berkembang lebih besar dan menonjol. Sedangkan ciri-ciri pada wanita, pertumbuhan sekundernya adalah mengalami menstruasi atau datang bulan, kemudian tumbuh rambut di sekitar alat kelamin dan di ketiak, pinggul membesar, payudara berkembang, dan kulit semakin halus. Sistem reproduksi pada manusia termasuk dalam kategori reproduksi seksual, artinya reproduksi yang terjadi melalui proses bertemunya sperma adalah yang dihasilkan oleh laki-laki dan ovum yang dihasilkan oleh perempuan membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan yang terjadi di dalam tuba Fallopi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot yang mengalami perkembangan sehingga menjadi seorang anak. Fertilisasi terjadi jika ovum bertemu dengan sperma. Lain halnya jika siklus menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi menstruasi atau datang bulan. Hormon pada sistem reproduksi manusia, yang pertama progesteron, yaitu menjaga agar endometrium mengalami pertumbuhan membentuk plasenta. Plasenta itu tali pusar pada seorang bayi atau bakal anak, menahan agar otot uterus tidak berkontraksi dan merangsang kelenjar susu guna memproduksi ASI. Di dalam perut seorang ibu bayi ada selaput yang melindunginya yang disebut dengan amnion. Kemudian untuk perkembangannya, menjaga pola makannya, ada hubungan antara anak dan bayi melalui plasenta atau tali pusar. Yang kedua, testosteron adalah hormon yang dihasilkan oleh testis si pria, berperan dalam spermatogenis dan penampakan ciri kelamin sekunder pada pria. Yang ketiga, laktogen merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis untuk merangsang pembentukan air susu. Yang keempat, relaksin yang berperan merangsang relaksasi ligamen pelvis pada proses kelahiran. Yang kelima, oksitosin yang berperan pada proses kelahiran merangsang kontraksi awal dari otot uterus, artinya ini hanya terjadi pada wanita. Kemudian yang keenam, hormon LH atau luteinizing hormone merangsang proses pembentukan korpus luteum atau badan kuning di dalam ovarium setelah terjadi pelepasan sel telur atau ovulasi. FSH yang ketujuh, follicle stimulating hormone, adalah yang berperan dalam proses pembentukan pada spermatozoa jika dia laki-laki, dan kemudian ovum atau oogenesis pada wanita. Jadi pematangan spermatozoa itu dikenal dengan nama spermatogenesis yang terjadi pada seorang laki-laki, dan pematangan ovum dikenal sebagai oogenesis yang terjadi pada wanita. Kemudian yang terakhir adalah estrogen
berperan dalam oogenesis dan penampakan ciri kelamin sekunder pada wanita. Penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah sipilis. Sipilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum melalui kontak seksual atau jalan lain, misalnya bayi yang dilahirkan oleh ibu yang menderita sipilis. Jika tidak dapat ditangani dengan segera, maka penyakit ini dapat merusak sel otak, merusak jantung, melumpuhkan tulang, dan pembuluh darah. Yang kedua, penyakit endometriosis, yaitu jaringan endometrium terdapat di luar uterus. Gejalanya nyeri perut, pinggang terasa sakit, nyeri pada masa menstruasi. Kemudian, gonore atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini ditularkan melalui kontak seksual. Penderitanya akan merasa sakit saat mengeluarkan urin, kadang-kadang urinnya pun mengeluarkan nanah. Penderitanya ini jika tidak diobati dapat merusak saluran reproduksi sehingga menyebabkan kemandulan. Yang terakhir adalah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus yang menyerang sel darah putih yang merupakan penangkal tubuh dari penyakit. Ditularkan melalui hubungan seksual ataupun jarum suntik atau juga transfusi darah. Pada intinya, air mani, sperma, darah, dan alat yang tidak steril bisa menjadi penyebab perantara penyebaran virus HIV. Nah, itu saja materi bab 1 hari ini, sistem reproduksi pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.